mereka berpikiran kalau matematika itu tidak perlu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gupedia, kembali lagi dengan aku, Nadila, dalam review buku. Nah, kali ini aku mau nge-review buku, yaitu yang berjudul tentang Menggagas Konsep Prestasi Belajar Matematika. Nah, buku ini dibuat oleh Tri Gunawan Zebua, dilahirkan di Provinsi Sumatera Utara. Nah, itu pada tanggal 11 Juli 1994. Nah, beliaulah yang membuat buku Menggagas Konsep Prestasi dalam Belajar Matematika. Nah, pada tahun 2015, beliau sempat kuliah dan diterima di Universitas Negeri Malang pada jenjang S1 Pendidikan Teknik Mesin jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik, tapi karena tidak sanggup membayar uang kuliah, nah kuliah pada jenjang S1-nya ini itu di jenjang S1 Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan, itu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Perguruan dan Ilmu Pendidikan Gunstoli pada tahun 2016 dan tahun 2020 mengambil gelar SPD. Nah, beliaulah yang membuat buku ini. Ya, teman-teman semua, buku ini membahas yaitu mengenai tentang prestasi dalam belajar matematika. Bagaimana sih prestasi yang ada di Indonesia, yaitu terutama sekali itu prestasi diminati oleh pemuda-pemuda, muda-mudi sekolah anak-anak zaman sekarang. Nah, kita ketahui prestasi itu tidak semua anak-anak mempunyai prestasi. Terkadang mereka hanya minatnya saja melakukan kegiatan atau sesuatu itu menghasilkan prestasi yang benar-benar gemilang banget gitu kan. Karena tidak semuanya anak-anak zaman sekarang itu memiliki prestasi yang sangat bagus gitu. Apalagi kalau dikategorikan dalam prestasi matematika gitu. Hampir tidak semua gitu. Di Indonesia itu tidak banyak minatnya seseorang yang menggeluti dunia matematika gitu. Dan matematika sama sekali di mana siswa tersebut memiliki prestasi dalam bidang yang lain gitu. Jadi yang untuk anak-anak di Indonesia itu kalau udah dilihat-lihat gitu, kebanyakan dari anak-anak sekarang itu prestasinya itu di luar jalur pembelajaran ini gitu, di luar dari matematika. Kebanyakan dari mereka menggeluti prestasi-prestasi seperti prestasi pengetahuan tentang pendidikan pengetahuan alam atau prestasi mengenai tentang perdebatan gitu kan. Kebanyakan seperti itu gitu. Tapi kalau untuk matematika itu jarang banget gitu. Apalagi banyak juga anak-anak sekarang itu memiliki prestasi-prestasi dalam dunia organisasi, prestasi dalam dari kemampuan dia diri sendiri gitu. Nah, di situ ketika mereka mempunyai kemampuan dan kelebihan dalam segi pembelajaran atau dalam segi yang mereka miliki, itu bisa mereka kembangkan dan diberikan atau diwadahi oleh pemerintah atau diwadahi oleh sekolah atau masyarakat untuk menumpahkan prestasi-prestasi mereka dalam kegiatan yang telah mereka geluti gitu. Nah, kalau di sini aku membahas tentang buku prestasi dalam dunia matematika. Nah, matematika pasti tahu dong gitu kan. Kalau misalkan untuk anak zaman sekarang itu matematika ibaratkan mereka berpikirnya sangat sulit banget gitu. Untuk mengerjakan matematika itu sangat sulit. Nah, tetapi dalam dunia matematika itu ternyata ada prestasi-prestasi yang sangat luar biasa banget. Apalagi bagi kalian yang benar-benar memiliki ilmu-ilmu matematika yang sangat luar biasa, itu bisa dikembangkan melalui prestasi yang teman-teman ingini, yang teman-teman minati. Nah, karena di dunia pendidikan itu bukan hanya mengenai tentang dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, sejarah itu bukan hanya itu saja, tapi dunia dalam satu pembelajaran itu yang paling sulit itu bagi anak-anak zaman sekarang itu matematika. Nah, di sini ada pembahasannya itu, teman-teman bisa lihat pembahasannya itu mengenai menggagas konsep prestasi dalam belajar matematika.
Nah, bagaimana sih prestasi dalam matematika itu seperti apa? Terus dalam kegiatan belajar disebut sebagai prestasi belajar, sedangkan dalam kegiatan belajar matematika disebut prestasi belajar matematika. Nah, itu juga seperti apa? Nah, prestasi itu sangat penting. Bagi teman-teman, prestasi itu sangat penting nggak? Kalau bagi aku, kalau untuk bagi teman-teman yang sudah terjun langsung dalam dunia perlombaan, dalam menggeluti prestasi-prestasi lain, itu sangat penting banget karena itu adalah pengembangan diri teman-teman dalam menumpahkan semua ide kreativitas yang teman-teman miliki, ditumpahkan dan diberi wadah oleh pemerintah atau masyarakat atau instansi-instansi. Nah, kita akan tuangkan ke sana gitu. Nah, sebenarnya kita tuh memang semuanya yang terbaiknya. Dalam perlombaan tuh semuanya terbaik, tapi dalam yang terbaik itu pasti ada lebih baik lagi gitu kan. Diberi rewards ya. Itu adalah membuat sebagai motivasi untuk teman-teman. Jadi ketika teman mempunyai bakat di bidang matematika atau di bidang lain, itu adalah prestasi yang sangat besar banget gitu. Tetapi zaman sekarang anak-anak melebihi prestasinya itu lebih dari prestasi dari matematika gitu, yaitu mungkin dari bidang lain yang sudah aku sebutin tadi kan, dari bidang ilmu pengetahuan atau dalam segi organisasi atau segi apapun gitu kan. Nah, jadi bukan dari matematikanya saja untuk dalam digelutinya. Nah, tapi kalau untuk pembelajaran ini memang itu kalau bagi orang-orang awam itu memang sangat sulit gitu dipelajari, tetapi untuk bagi seseorang yang sudah mengalaminya, yang sudah terjun langsung dalam dunia pendidikan matematika itu, mereka tidak akan sulit untuk dikerjakan karena mereka tahu bahwasannya mereka senang untuk mengerjakan ini gitu. Nah, jadi dibuatlah untuk prestasi dalam bidang matematika. Nah, kalau misalkan dalam bidang segi lain itu pasti dibilang bidang prestasi gitu. Tapi kalau matematika nggak bisa dibilang kayak bidang prestasi saja, tapi kayak bidang prestasi untuk matematika. Karena memang dalam aspeknya itu dalam pembagian-pembagian prestasi-prestasi yang telah dibagi gitu. Nah, membahas tentang prestasi itu secara detail mulai dari pengertian prestasi itu seperti apa, terus jenis prestasi, tahapan prestasi itu seperti apa. Di sini juga jelasin nih dalam daftar isinya. Teman-teman juga bisa lihat kalau misalkan teman-teman mau beli bukunya itu bisa dicek di website di Guepedia, www.guepedia.com, atau teman-teman juga bisa lihat di aplikasi Guepedia, bisa download di Play Store. Itu bisa untuk beli bukunya, cek bukunya, beragam banget. Nah, terutama buku matematika ini gitu. Nah, di sini bisa lihat nih daftar isinya itu ada berisikan tentang penentuan kesuksesan, kecerdasan matematika menentukan kesuksesan gitu. Karena kalau untuk bisa dilihat, kesuksesan itu bukan hanya dipandangkan dalam dia kalau misalkan kuliah di universitas yang sangat bagus, yang grade-nya A gitu misalnya kan, tapi belum tentu dia sukses gitu, karena tidak menjamin dalam satu universitas itu mereka sukses. Terkadang ada yang memang kemampuannya di sana dia sukses gitu, jadi tidak menjamin universitas atau kampus-kampus menjamin dia sukses. Contohnya saja kayak mantan menteri kelautan Ibu Susi Pujastuti. Nah, kita tahu kan dalam pendidikannya itu seperti apa gitu, tapi untuk pendidikan dia tidak menjamin loh gitu dia bisa akan menjadi menteri. Ternyata kita tahu pendidikannya hanya sampai SMP atau SMA, itu tuh beliau bisa menjadi kementerian. Karena apa? Dia pengalamannya itu sangat banyak. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berharga itu adalah pengalamannya. Ketika kita mempunyai pengalaman, itulah adalah ilmu yang sangat berharga banget. Dimana siswa sekarang yang kita ketahui itu tidak semuanya memiliki prestasi dalam bidang matematika gitu, tapi mungkin ada mereka mengambil bidang yang lain seperti bidang olahraga, terus bidang kesenian atau bidang pendidikan mengenai tentang pembelajaran dia gitu. Nah, jadi padahal matematika itu adalah sangat diperlukan sekali dalam dunia pendidikan. Itu tuh memang diutamakan banget gitu. Karena dalam segi apapun, dalam pekerjaan, dalam kegiatan untuk membuka ilmu, dalam segi sains itu matematika sangat diperlukan juga gitu. Jadi untuk prestasi itu kalau di sekarang, anak-anak sekarang itu memang
mereka berpikiran kalau matematika itu tidak perlu gitu. Nah, jadi banyak dari mereka, dari anak-anak sekarang mengambil jurusan, misalnya kuliah ngambil jurusan yang dunia pendidikan gitu, jarang matematika. Tapi mereka beranggapan matematika itu sangat sulit gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin tahu lebih jauh lagi mengenai tentang prestasi dalam dunia belajar matematika, itu bisa lihat lagi bukunya seperti ini. Itu bisa dilihat di Guepedia tadi, atau di aplikasinya, atau di websitenya. Itu bukunya seperti ini, bisa dibeli, harganya juga ada tertera dalam website tersebut, juga ada di aplikasi Guepedia. Nah, bisa teman-teman lihat, bisa dibaca lagi. Ini bukunya setebal ini. Nah, teman-teman bisa lihat sudah dijelaskan juga, dan di belakangnya juga seperti apa, dan di depannya juga seperti ini. Nah, untuk teman-teman, sebelum menutup channel ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel ini agar aku dan tim aku tetap semangat terus dalam membuat review-review buku selanjutnya, karena banyak banget buku yang akan aku review itu tentang pembelajaran, novel, atau segalanya gitu. Tentang agama juga ada gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi. Oke teman-teman, sampai di sini review aku buku kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Nanda Ramayanti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.